Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bulan depan, tanggal 21 Maret, buku saya tentang Gestapo, judulnya Oktober, tanggal 21 Oktober ya. Bukan Profesor biasa linglung. Buku saya akan terbit menceritakan prolog kejadian pada hari itu dan epilog. Saya tidak bercerita lagi mengenai Gestapo. Juga untuk mengakomodir waktunya sisa sedikit Pak Karni. Jadi saya mau mengomentari saja, mengambil sari saja dari percakapan yang bermutu tadi. Semuanya bermutu. Pertama, saya mau menyeru seperti Bapak NU dan Pak Muhammadiyah yang dakwah. Saya mau bilang begini, kita semua harus rendah hati kepada sejarah. Tidak semua soal bisa kita selesaikan. Ada yang pada akhirnya diselesaikan oleh sejarah. Itu poin pertama. Poin kedua, soal minta maaf oleh pemerintah tidak akan terjadi sekarang. Kenapa? Pemerintah Jokowi bukan pemerintah yang kuat. Kalau toh Jokowi mau, reaksi dalam masyarakat itu akan sangat kuat. Bisa kelihatan kan malam ini di sini. Apalagi di luar, di dalam masyarakat. Akan timbul persoalan baru. Persoalan Jokowi aja udah banyak. Saya sangat kasihan kepada Pak Jokowi. Ada soal asap, ada rupiah nggak karu-karuan, ada ekonomi melambat, ada macam-macam, ada jalan kereta api yang nggak jadi, dan seterusnya. Jadi dalam keadaan seperti itu, janganlah kita kejam minta lagi kerja, minta lagi Jokowi memberi maaf. Tapi itu akan membuat dia makin pusing. Poin ketiga, di satu pihak saya bersimpati kepada teman-teman Ibu Amelia, Pak Agus, teman lama saya, dan para putra-putri korban dari tragedi itu. Saya menganggap itu sebuah tragedi yang harus dilalui oleh satu bangsa. Jangan lupa, 100 tahun lalu nggak ada Indonesia. Ini bangsa baru. Dan Gestapo adalah bagian dari proses menjadi Indonesia. Saya juga sangat menghormati Komnas HAM. Tentu tidak 100% saya setuju, tapi saya sangat menghormati. Saya teringat pengacara, siapa sih namanya pengacara dulu itu? Oh, yang bekas koran Abadi. Tasrif pernah bilang kepada Pak Domo yang kerjanya nangkepin Pak Fatwa. Dia bilang begini, Pak Domo, kami ini rewel karena kami memikirkan jangan sampai Anda pensiun nanti dari tentara, Anda juga ditangkap. Sebab kemudian ternyata meskipun tidak ditangkap, Jenderal Hasnan Habib, retired jenderal, dalam sebuah diskusi diusir oleh aparat keamanan, dan itu kalau nggak salah pangkatnya paling tinggi kopral atau sersan. Dan dia keluar. Dia bukan jenderal lagi di mata kopral itu. Jadi artinya kita harus memperkuat Komnas HAM. Jangan sampai di kemudian hari kita diperlakukan secara tidak benar, sementara Komnas HAM tidak dihargai lagi. Jadi Komnas HAM harus membuat dirinya dihormati, sehingga kalau dia membela kita, kalau satu kali kita diperlakukan sewenang-wenang, Komnas HAM didengar. Jadi jagalah nama baik itu. Poin keempat yang mau saya katakan, sebenarnya sudah dikatakan semua. Tapi karena saya sudah telanjur diundang, ya saya katakan aja. Poin keempat saya, pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau yang dianggap PKI, ini lebih banyak seruan saya kepada para peneliti. Tak terpisahkan
dari peristiwa Madiun ini sudah diucapkan tadi, dan sikap Bung Karno terhadap Pak Karni dan para peserta rapat malam ini yang saya hormati. Saya sudah dengar banyak dan saya tidak heran kalau ada yang ngomong keras, ada yang ngomong halus, ada yang gaya NU, karena saya sudah biasa dengan Gus Dur. Saya teringat satu ungkapan dari Schlesinger, yaitu penasehat dari John F. Kennedy. The song is over. Lagu itu sudah selesai, yaitu G30 SPKI. But the melody lingers on. Lagu itu berjalan terus. Dan saya tidak yakin, kalau maaf aja ya, kalau orang-orang tertentu ini yang masih sakit hati, yang masih belum bisa berpikir tentang satu nusa, satu bangsa, dan belum bisa memaafkan sesama, tetap akan terjadi seperti ini. Satu. Kedua, saya sudah baca banyak sekali, mendengar, karena Pak Karni pada waktu tahun 65 G30S itu terjadi, saya sudah mengajar di Airlangga. Umur saya pada waktu itu sudah 33 tahun. Jadi saya sudah bisa membedakan. Ya. Jadi, apakah kita ini mau terus bertengkar terus-menerus begitu? Ngomong tanpa berpikir lagi untuk masa depan kita. Saya harus mengakui bahwa saya berbicara malam ini tidak sebagai seorang penganut apa saja, tapi sebagai seorang pendidik. Dan sebagai seorang pendidik, saya harus mengutip, ya maaf aja dalam bahasa kolonial, ervaring is per definisi nooit afgesloten. Pengalaman tidak pernah selesai. Malam hari ini saya mulai kenal orang-orang yang rupanya masih ada kebencian. Saya juga mau beritahu kepada mitra saya, Prof, jangan terlalu keras kalau bicara. Seluruh Indonesia itu dengar. Bapak akan dianggap tidak baik. Sebagai seorang guru, ya, itu digugu lan ditiru, kata orang Jawa, meskipun saya bukan orang Jawa. Jadi kita bicara untuk membawa kesejukan kepada bangsa ini, tapi bukan membawa kebencian. Apakah itu yang kita kehendaki? Ketika saya diundang, saya selalu berdoa dalam hati supaya saya bisa membawa kesejukan dan membawa suasana. Ya barangkali maaf itu kurang keras, tapi pengampunan. Sebab sebetulnya kalau dicari-cari, apakah ini kesalahan dari PKI atau kesalahan dari pimpinan presiden yang pertama dari Republik kita ini? Kan dia kan juga mau meja itu kaki 3 atau kaki berapa itu kan begitu. Ya. Saya sudah pergi ke Kamboja, Pak Karni, sudah lihat begitu banyak tulang-tulang berserakan. Dan saya bertanya, apakah orang Kamboja ini begitu kejam? Tapi mereka juga sedang berusaha bagaimana mengatasi sejarah bangsa ini. Dan saya pikir kita di Indonesia juga harus begitu. Percuma kita berbicara tentang negara kita ini Pancasila. Coba Pak Karni, maaf aja, saya mau kasih tahu sama Komnas HAM. Hakim tuh kalau memutus bagaimana? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan. Tapi para hakim itu pembohong, penipu,
pemeras. Apakah itu bangsa ini tidak akan nanti dikutuk oleh Tuhan? Dari dulu saya sudah pernah bilang, Komnas HAM itu kalau nanti demi keadilan berdasarkan Pancasila. Sila pertama ada ketuhanan, sila kedua ada kemanusiaan, dan seterusnya. Mestinya begitu. Beritahulah kepada murid saya di Mahkamah Agung itu bahwa mereka semua itu ngawur dan goblok. Bagaimana murid Anda bisa jadi begitu? Pak, karena mereka setelah keluar pikirannya cuma lihat duit. Tidak ada yang lain. Saya mau kasih tahu Pak Karni, orang yang bertengkar dengan saya, di mana Profesor Marjono jadi juru damai, pada waktu itu saya bilang, Anda ini bagaimana? Tapi MPR mengajar tidak boleh mengajar komunisme. Tapi Anda tulis, saya mengajar, tapi saya juga kasih tahu sekaligus. Nah sekarang ini bagaimana? Apakah kita sudah membuat satu tulisan buku yang benar? Ya gitulah. Saya kira, kalau menurut saya, apa Komnas HAM sudah pernah berbicara tentang Syahrir, wakil perdana kita itu ditahan sampai mati tidak diadili? Saya bukan orang PSI. Saya harap ini juga Syahrir. Terus orang dari Bali lagi itu, anak agung gede agung, Muhammad Natsir. Lalu siapa lagi? Ada banyak itu. Mohtar Lubis. Ya toh. Barangkali kalau Bung Karno tegas, saya tahu orang PDP pasti marah sama saya ini. Tapi apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku harus menjadi musuhmu? Kalau PDP mau ini, bentuklah satu tim yang jujur, terdiri dari orang NU, Muhammadiyah, ya semua, ya toh. Lalu bagaimana? Tawarkan itu, begitulah, ya toh. Saya tidak yakin Pak Karni sampai masuk abad ke-20 yang berikut ini, 21 ini, masalah ini akan selesai. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin. Ya, saya bukan tukang ramal, tapi saya tidak yakin. Sekarang aja sudah kelihatan, kecuali kalau orang-orang yang macam-macam ini semua sudah meninggal dunia yang fana ini. Baik. Jadi saya mau mengatakan, ya toh, saya sebetulnya kagum juga kepada Jenderal Agus ini. Sebagai seorang tentara bicaranya cukup objektif. Tidak semua tentara bisa bicara objektif. Mungkin yang juga hadir pada malam hari ini juga tidak bicara objektif. Nah itulah. Jadi saya tidak usul tentang rekonsiliasi dan sebagainya. Saya mau minta, ini kan dulu kan murid saya ini, Ketua Komnas HAM ini. Cuma saya tawarkan dia jadi asisten, dia tidak mau. Dia mau cari lebih terkenal di Jakarta. Kan ini saudara. Siapa nih? Orang Madura ini. Oh Madura. Gak bilang dari dulu Ya. dia. Ini sekarang yang harus kita selesaikan ini, kalau Anda bicara HAM, itu bicaralah unrest as system, ketidakadilan sebagai sistem. Ini yang paling penting daripada membicarakan HAM. Kalau keadilan ini sudah bisa tegakkan, saya kira masalah HAM dan sebelumnya itu akan berjalan dengan lebih baik. Saya berterima kasih Pak Karni karena Bapak berkenan membicarakan masalah yang banyak orang takut membicarakan ini secara terbuka. Terima kasih. Orang Kures yang bertahun-tahun memerangin dia. Dan karena itu saya anggap tadi Ibu Amelia, Ibu Christine Panjaitan, Catherine Panjaitan, dan Pak Ilham, itu orang-orang yang kuat. Dia bisa memaafkan. Nelson Mandela ketika keluar dari penjara mengatakan, ketika saya keluar dari pintu penjara tadi, saya tahu kalau saya tidak meninggalkan kebencian dan dendam saya,
maka sampai sekarang saya masih dalam penjara. Kita ketemu ALC yang akan datang.